Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, Pade meminta anak-anak untuk berdoa dahulu. Setelah berdoa, silakan anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah Pade siapkan di deskripsi di bawah video ini, tinggal anak-anak klik saja linknya. Dan Pade tetap berpesan pada anak-anak untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir apabila setelah selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak, dan tetap menghindari kerumunan. Silakan anak-anak simak dan pelajari videonya sampai selesai supaya materi dapat dikuasai dengan baik oleh anak-anak. Selanjutnya Pak diharapkan nanti anak-anak mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi, mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato. Sekarang Pade tunjukkan pada anak-anak, silahkan diamati. Ada sebuah gambar anak sedang duduk dan teks bacaannya Pade bacakan. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Pade mau bertanya kepada anak-anak, adakah pemimpin di sekolah anak-anak? Ada, ya, bagus. Siapakah? Kalau di sekolah mungkin pemimpinnya Bapak Kepala Sekolah, kalau di kelas Ketua Murid atau KM. Kemudian Pade tanya, siapakah pemimpin di rumah? Ya, betul, pemimpin di rumah adalah Bapak atau Ayah. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Pade, siapakah pemimpin di masyarakat? Ada yang tahu? Betul. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, tokoh masyarakat. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakat. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, Pade akan menunjukkan sebuah teks bacaan yang berjudul Pak Abdi. Silakan anak-anak baca dengan baik. Pelajari, nanti setelah anak-anak selesai membaca teks bacaan yang berjudul Pak Abdi, akan ada pertanyaan yang nantinya akan didiskusikan. Silakan untuk dibaca. Baik, kalau sudah selesai, pertanyaan dari Pade, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi. Ada yang tahu? Bagus. Pak Abdi itu menjadi panutan masyarakat dan juga selalu memberikan inspirasi pada masyarakat. Itu nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi. Selanjutnya, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Apa manfaatnya? Iya, betul. Pertama, bisa menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Kemudian menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Pertanyaan ketiga dari Pade, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan?
dan jelaskan oleh anak-anak. Ya, berdasarkan bacaan sudah. Contohnya Pak Abdi itu menyatakan bahwa kegiatan lomba dan kegiatan makan bersama ini adalah bentuk rasa syukur, juga menghargai atau juga menghormati para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan ini. Ini adalah salah satu ajakan Pak Abdi dalam mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Selanjutnya, apa yang dapat anak-anak teladani dari Pak Abdi? Silakan. Betul, Pak Abdi itu selalu mengingatkan bahwa setiap kegiatan hendaknya diniatkan sebagai ibadah ke Tuhan. Jadi dengan begitu semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan atau kita laksanakan. Nah, ini perlu sekali diteladani atau diikuti oleh kita semuanya. Baik anak-anak, sikap-sikap Pak Abdi selaku pimpinan selalu mengajak kebaikan itu merupakan suatu pengamalan nilai-nilai dari Pancasila, khususnya sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan ini Pak De juga akan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, ini adalah nilai-nilai yang tergandung dalam sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang Pak Ade punya tugas sama anak-anak atau pertanyaan yang nanti anak-anak jawab. Yang pertama, tuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi anak-anak silahkan, tadi sudah Pak De jabarkan. Coba tolong anak-anak contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Yang kedua, pertanyaannya adalah tuliskan pendapat anak-anak mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitar anak-anak sendiri. Bagaimana tuh pelaksanaan tentang kehidupan beragama di sekitar anak-anak. Nah, itu tugas dari Pak De. Tolong dijawab. Baik anak-anak, tadi Pak De sudah membahas bagaimana kita harus kerjasama dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini juga kita sebagai negara yang besar mempunyai tetangga negara yang lainnya. Kita juga harus melakukan kerjasama dan berperan aktif. Nah, kita berada di wilayah ASEAN Tenggara atau yang disingkat dengan ASEAN. Pak anak-anak sudah tahu belum negara-negara yang tergabung atau yang termasuk dalam wilayah ASEAN? Bagus. Ini Pak De akan tunjukkan peta dari wilayah ASEAN. Negara mana saja yang termasuk ke wilayah atau berada di kawasan Asia Tenggara? Silakan anak-anak baca. Dan kemudian juga pada tunjukkan negara-negara yang sudah masuk sebagai anggota ASEAN. Silakan anak-anak pelajari
negara apa saja, kemudian ibu kotanya apa. Sekarang kita akan membahas sumber daya alam negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, silakan anak-anak baca dan pelajari dengan baik apa saja yang dimiliki oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Bagaimana, sudah dibacanya? Kalau sudah dibacanya, sumber daya alam apa saja yang diekspor oleh negara-negara Asia Tenggara dan kemana saja. Ini pada tunjukkan contohnya sumber daya alam atau produk yang diekspor dan negara tujuan ekspornya. Silakan anak-anak pelajari. Sudah selesai? Baik, pada lanjutkan. Kita juga sebagai negara tetap memerlukan barang yang tidak ada di kita, maka kita harus mengimpornya. Nah, ini pada tunjukkan contoh-contoh barang-barang yang diimpor oleh negara-negara Asia Tenggara dan dari mana asal barang tersebut. Jadi kita sebagai negara harus ada kerjasama dengan negara lainnya. Bagaimana, Nana, sudah dibaca? Baik, kalau sudah dibaca, Pade akan memberikan sedikit informasi tentang sejarah ASEAN. Silahkan anak-anak baca, pelajari dengan baik. Kemudian juga pada tunjukkan di sini tujuan dari didirikannya ASEAN apa, kemudian sumbangsi Indonesia di lingkup ASEAN. Ya, silahkan dibaca dengan baik, dipelajari. Selanjutnya, Pade juga masih menyampaikan tentang ASEAN, yaitu posisi dan peran Indonesia di ASEAN itu. Silahkan anak-anak baca dengan baik. Selanjutnya, silakan teks bacaannya dibaca lagi. Baik, kalau sudah selesai, Pade lanjutkan lagi ke teks selanjutnya tentang ASEAN. Silakan anak-anak pelajari. Di situ ada posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, itu peran Indonesia apa? Di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Silakan anak-anak pelajari. Dilanjutkan ke teks bacaan selanjutnya tentang ASEAN. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, Pade akan membahas tentang teks pidato. Teks pidato itu harus ada apa saja? Ya, Nana silahkan dibaca. Yang pertama, salam pembuka berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, itu salam pembuka. Bisa juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah selesai salam pembuka, yang kedua pendahuluan, yaitu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, inti, yaitu berisi pembahasan topik selengkapnya, yaitu berupa kalimat ajakan atau bujukan, digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Selanjutnya, yang nomor 4, penutup. Ya, jadi menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang terakhir, salam penutup. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu. Sekarang anak-anak sudah tahu unsur-unsur teks pidato. Kita coba untuk mengetahui unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Di awal pembelajaran tadi sudah kita sama-sama pelajari.
Nah, ini kutipan pidato dari Pak Abdi. Sekarang apa saja unsur yang dipertanyakan? Salam pembuka. Nah, salam pembuka di sini dalam teks ini jelas itu tidak ada, karena ini adalah merupakan kutipannya saja. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, di situ ada pendahuluan di mana menyatakan bahwa kegiatan atau lomba makan bersama ini merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sebagai ungkapan terima kasih kepada para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Nah, itu adalah merupakan pendahuluan. Sekarang intinya apa? Nah, perhatikan oleh anak-anak. Nah, intinya ini. Jadi kegiatan dalam mengisi kemerdekaan ini atau apapun kegiatannya hendaklah diniatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi dengan seperti itu semoga Tuhan senantiasa merindui semua apa yang kita lakukan. Itu inti dari pidatonya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik materinya? Nah, nanti ada tugas ke anak-anak untuk membuat teks pidato lengkap dengan unsur-unsurnya. Ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, kemudian juga ada salam penutup. Nah, nanti dipersiapkan. Pada pembelajaran kemarin sudah pada sampaikan tentang isi-isi dari pidato itu. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Sampai jumpa di video materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Jangan lupa klik subscribe-nya supaya Pade tetap semangat berbagi informasi materi setiap harinya. Klik lonceng, like, dan komen. Pade ucapkan terima kasih anak-anak sudah mempelajari dan menyimak videonya dengan baik. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.